Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Dibdi. Ya, teman-teman, saya ini sedang di Kabupaten Jawa Barat ya, di Tasikmalaya. Saya bertemu dengan guru. Sebenarnya dia paham tentang agama lah ya, sedikit banyak gitu. Nah, kali ini saya ngobrol dengan bukan peserta ya, sebenarnya pernah ikut Umroh Merdeka program. Program itu, dan sekarang saya mau mewawancara ini karena untuk menambah database saja bahwasanya orangnya ada gitu. Nah, saya nggak bisa tampilkan karena dia sosok yang mungkin berpengaruh di lingkungan dia. Jadi saat ini saya untuk sementara ini kita nggak bisa munculkan dulu. Tapi kita akan mengambil hikmah atau perjalanan ini sebagai salah satu yang bisa kita ambil baiknya gitu. Karena semua orang sebenarnya pada awalnya berniat baik. Oke, saya panggilnya Pak Guru aja ya. Pak Guru aja. Ya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu bagaimana saat pertama bergabung, bukan bergabung ya, ikut di Umroh Merdeka ini? Tahun berapa? Ya, tahunnya lupa, cuman tadi udah ngobrol-ngobrol 2017 ya. Ya, kisaran itulah. Ya, kisaran 2017. Itu ditawarin temen untuk gabung Petren gitu. Pertama sih ikut yang 350, cuman kemudian ada program yang Umroh Merdeka itu yang 10 juta. Ya, karena saya emang pengen umroh waktu itu, ya akhirnya saya ikut gitu. Yeah. Awal-awalnya sih itu aja, ditawarin temen gitu. Terus bawa temen lagi nggak? Nah, 2 orang kalau nggak salah, ya 2 orang bawa temen, tapi bukan bawa temen umroh, bawa temen yang program yang 350 itu. Program basic ya? Basic ya, yang basic untuk aplikasinya. Aku lupa lagi saya itu, udah lama. Cuman inget yang 350 aja itu. Itu kan buat aplikasi bayar beli HP, beli pulsa kan, ya, bisa isi token gitu. Itu 2 perempuan, ibu guru sama di sekolah itu ikut daftar, berarti di bawah saya gitu. Terus ini kita bicara niat aja. Niat awalnya selain umroh itu apa? Niat awalnya sih karena emang tadinya kan bukan diiming-iming, karena emang dijanjikan income gitu ya, income pemasukan gitu, banyak pemasukan gitu. Terus tapi emang begitu tawarannya, emang kalau pengen banyak income ya harus harus ngerekrut kan, ya. Gitu. Cuman kan kebetulan saya di sekolah jadi nggak fokus gitu ya, di sekolah aja ngajakin itu teman ya, ada 2 ibu guru itu gitu. Emang dari 2 guru itu emang ada gitu Pak, potongan gitu buat saya gitu. Gitu aja. Tapi nggak besar mungkin ya? Nggak besar. Tapi kalau misalkan kan ini Petren itu diidentikan, kita bisa bilang diidentikan dengan aplikasi yang syariah gitu. Nah, untuk ada niat ada niat bahwasanya ini untuk ekonomi umat gitu. Iya, itu kan emang arahannya, karena saya juga pernah ikut langsung, bukan pelatihannya ya, seminarnya gitu ya. Bahkan saya bersertifikat, pakai baju resmi Petren, udah punya itu seminar. Emang tujuannya waktu seminar-seminar begitu tuh emang buat ekonomi umat gitu. Karena awal-awal itu mereka ya di pihak Petren mengatakan, karena beberapa tahun yang akan datang kita semua pasti pakai aplikasi gitu. Yeah. Iya, jadi kemudahan-kemudahan itu. Petren kan itu udah kemarin sebenarnya udah, waktu saya ikut gabung itu emang sepertinya udah kayak prosesnya udah bagus gitu. Udah bagus prosesnya. Udah ini.
pesertanya banyak pada saat itu? Pesertanya banyak, ratusan waktu saya di Bandung, ratusan. 2 hari berarti kan kalau 2 hari itu berarti kan kayak semacam apa ya, pengembelengan gitulah. Iya, pengembelengan, dan itu fasilitasnya VIP itu. VIP. VIP. Jadi memang hampir semua tujuan teman-teman gabung itu ya untuk kepentingan agama sebenarnya, ya lebih ke sana itu. Cuma kenapa ini jadi nggak berhasil? Mungkin ada teman-teman yang nggak paham ya bahwasanya PT-nya, PT VSI itu kan berinvestasi di perusahaan lah gitu, misalkan di ya perusahaan kapital gitu ya, uangnya di sana gitu. Uang dari mana, kan itu logika sederhananya kalau pendapatannya ke arah sana, otomatis kan aplikasinya nggak dikembangkan secara total lah gitu ibaratnya. Makanya ya aplikasi ini nggak berjalan gitu, karena uangnya dipakai untuk yang lain gitu. Sedangkan itu lebih ke kapitalis gitu. Terus perasaannya gimana ketika ternyata programnya itu nggak jalan, terus ternyata kalau sekarang tahu ternyata uangnya dipakai ke sana gitu? Pak, kan emang saya dari keluarga, istrinya keluarga santri gitu ya. Ya, santri. Cita-cita yang dan keinginan yang sangat luar biasa itu emang kan ingin berangkat jaroh ke tanah suci gitu. Itu hampir ya orang Islam pasti merasakan keinginan yang hebat gitu ya. Dan harapan waktu itu kan tertuju di situ, tertuju ke umroh merdeka itu. Dan bagi saya uang 10 juta itu kan uang yang cukup besar. Pada saat itu lagi. Pada saat itu, apalagi kan gaji guru honor yayasan berapa sih itu buat makan sehari-hari juga istrinya ya pas-pasan gitu. Ya asal ada urusan dapur lah. Nah iya, itu uang yang 10 itu kan perjuangan saya mengumpulkan dari beberapa tahun yang lalu gitu. Dan itu pun sebenarnya tanpa sepengetahuan istri awalnya gitu, sebelum saya masuk ngasih yang 10 juta itu. Awalnya pas tahu nggak berjalan, terus itu ya otomatis perasaan tuh seperti gimana gitu ya, kecewa pasti. Bahkan kalau si Om nggak percaya, saya sampai nggak komunikasi sama teman saya yang ngajak ke situ tuh sampai tahunan. Yang awal tadi itu yang tadi diobrolin kemarin datang itu sekarang aja datang lagi itu karena ya udah biasalah gitu dah. Tapi dulu mah sampai saya nanyanya karena dia yang bawa gitu ya. Akhirnya saya tanya gimana ini gitu kelanjutnya. Ya, kalau misalkan nggak jalan ya bisa nggak dibalikin lagi gitu. Dulu mah sampai seperti itu gitu. Berapa tahun kira-kira? 2000 ya hitung aja berapa biar baru ini ketemu ngobrol lagi. Iya, baru ini kan kemarin. Berarti 5 tahun 6 tahun ya. Benar 6 tahun. Jadi dan saya sebenarnya udah lupa. Cuman kebetulan ya jadi seperti gimana ya, aduh kalau dibayangin wah 10 juta lumayan itu dapat motor satu. Ya, pada saat itu motor ya emang masih bisa lah, masih bagus dapat 10 juta. Ya, alhamdulillah sih sekarang mah kalau kecewa pasti, dulu perusahaan kecewa wah luar biasa gitu. Ya, apalagi saya penghasilan seadanya gitu. Uang segitu bagi saya gede ya. Kayak hilang begitu aja gitu. Jadi otomatis kan karena mungkin itu udah jalannya ya, akhirnya saya berusaha ikhlas gitu, berusaha tenang aja gitu lah. Apalagi kalau misalkan uang itu ternyata diinvestasikan untuk perusahaan lain gitu. Nah kalau itu mah saya sebenarnya tadinya berpikir positif aja sih gitu. Cuman kalau misalkan sampai ternyata uang yang dari kami yang memberikan ikut program umroh yang 10 juta itu, ternyata uang itu dipakai malah ke investasi ke
usaha lain atau investasi ke usaha lain gitu ya. Iya, bisnis, bisnis lain. Kapitalis itu. Ya sebenarnya pengen, kalau tahu mungkin pengen berontak atau gimana gitu. Cuman kan bingung saya mau kemana gitu. Iya. Sebenarnya yang punya perasaan itu ya banyak yang kecewa sebenarnya. Cuma karena ya basic teman-teman ini memang awalnya memang untuk membantu umat, jadi banyak yang diikhlaskan gitu ya. Itu sebenarnya salah satu kelebihan umat Islam sebenarnya, karena lebih ikhlas gitu dalam menerima satu permasalahan gitu. Cuma ini kan kita karena kebetulan guru agama juga kan ya. Nah ini saya saya bertanya secara fikih, secara agama. Bagaimana kalau kita orang dititipi, diamanahi uang untuk misalkan ya untuk wakaf itu tiba-tiba digunakan untuk bisnis dia sendiri. Secara hukum fikihnya bagaimana ini? Begini kalau saya mah mengeluarkan dalil mah mungkin takut kurang pas ya. Cuman saya mah berpatokan kepada guru-guru saya di sini. Segala sesuatu itu kalau di luar ijab qabul itu haram. Itu tidak boleh. Segala sesuatu yang ada ijab qabul, di luar ijab qabul itu tidak boleh, walaupun itu uangnya uang halal. Ijab qabulnya buat misalkan buat modal mendirikan masjid misalkan. Ternyata sama yang ngurusin masjid dipakai bisnis lain, walaupun bisnisnya halal gitu, itu tetap haram gitu. Tidak berarti boleh. Sama ketika modal niat umroh merdeka itu ternyata kalau misalkan uangnya ternyata diinvestasikan apalagi ke perusahaan kapitalis yang notabene ya konvensional gitu ya, yang lebih dekat dengan riba kalau orang-orang Islam pahamnya, itu ya secara fikihnya tidak boleh, kecuali kalau misalkan emang kedua belah pihak sudah ada kesepakatan lagi. Itu misalkan ijab qabul pertama buat umroh. Nah kemudian ternyata kedua belah pihak ketemu lagi, terus ijab qabul lagi, boleh tidak buat misalkan dipakai dulu bisnis. Ternyata yang memberikan modal mengizinkan, itu boleh. Tapi kalau misalkan sama yang megang uang tanpa seizin yang memberikan, tanpa ijab qabul kembali, ya tidak boleh. Tidak boleh itu model. Jadi kan ini mirip seperti itu ya kurang lebih. Jadi kekecewaannya sebenarnya yang bikin kecewa itu menurut teman-temannya, sebenarnya yang bikin kecewa itu karena itu mengatasnamakan agama. Ya, tetap mengatasnamakan agama juga tidak boleh. Itu menambah kekecewaan maksudnya. Iya, menambah kekecewaan karena itu udah menjual agama berarti. Iya, menambah kekecewaan karena apa? Kita sebagai orang muslim itu kan yang paling dipegang itu adalah kepercayaan ya. Iya. Jadi ketika kita menjanjikan sesuatu itu yang paling penting adalah kepercayaan, karena ya Rasulullah juga kan ya seorang alamin yang salah satu orang yang menjadi panutan kita gitu. Kenapa kita beragama Islam ya salah satunya yaitu gitu. Kita menjadi orang yang amanah gitu. Jadi setelah nggak ada kabar sama sekali, nggak pernah ada upaya Kang? Pernah ada upaya, tapi saya upayanya yaitu ke orang yang membawa saya aja gitu, dan orang yang membawa saya juga kan akhirnya dia sama gitu, tidak tahu apa-apa gitu, menjadi mentok. Dia sendiri kecewa berarti. Ya karena belum ngobrol panjang lebar ya, saya tidak tahu gitu ya, pasti sih mungkin kecewa dia. Oke teman-teman, ini nggak bisa kita ngobrol terlalu banyak karena ini cuma menambah database bahwasanya ada peserta di sini yang tersebar lah. Terutama sebenarnya setahu saya kalau misalnya kita lihat database itu paling banyak itu di Jawa Barat Kang. Di wilayah ini juga banyak sebenarnya. Cuma saya bertemu dengan beberapa orang yang memang belum bisa diwawancara, tapi mereka bilang mereka akan ikut membantu memberikan kesaksian gitu. Karena kan secara ya kita sebagai umat Islam kalau bisa bertemu baik-baik, ngobrol gitu dengan yang mengelola itu akan lebih baik solusinya bagaimana. Tapi kalau tidak ya mereka menyerahkan ya udahlah tolong bantu sebisa Akang aja gitu. Karena saya juga kan nggak bisa menjanjikan sesuatu.
Karena segala sesuatu itu kan atas izin Allah gitu, atas ridho Allah kita menjalankan. Nah ini saya nggak bisa menjanjikan apapun, cuma saya berupaya pada teman-teman kalau misalkan nanti, ini kebetulan saya mau ke Kementerian Koperasi tanggal 22 ini. Koperasi itu yang mengelola Kang, yang mengelola itu bisnis-bisnis yang berhubungan dengan Paytrend. Jadi ada investasi BRIS, ada investasi patungan usaha, dan beberapa yang berhubungan dengan PT VSA itulah intinya. Jadi sekaligus nanti saya akan menanyakan gitu, kalau mereka mau datang gitu. Walaupun ya saya nggak tahu ini sebenarnya secara etikat gitu ya, yang kalau misalkan kelas kementerian aja nggak hadir ya sangat apa ya, ya kita tahu lah. Orang kalau diundang sama menteri, kementerian masa nggak hadir kan gimana gitu loh. Tapi kalau misalkan mereka nggak hadir, berarti emang itikat baiknya nggak ada gitu. Kita mengupayakan sebisa mungkin, walaupun kita akan berupaya diskusi dulu, karena kan kita umat Islam, lebih baik berdiskusi dengan baik gitu. Tapi kalau enggak, ya kita akan bawa ke ranah yang lebih tinggi. Saya minta izin gitu ya Kang ya. Bangga, makasih. Terima kasih ya teman-teman, sampai di sini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.